Ada sebuah hadis kursi, banaitu fi jawfi ibni Adam qasran wa fil qasri sadran wa fis sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi syarafan wa fis syarafi labban wa fil labbi sirran wa fis sirri ana. Aku bina, aku buatkan kata Allah, aku bangun kata Allah, dalam rongga anak Adam itu suatu mahligai, dan dalam mahligai itu ada dada, dan di dalam dada itu ada qalb yang berbolak-balik, hati yang kita bilang dengan hati yang berbolak-balik itu dia. Kemudian di dalam hati itu ada yang namanya fuad, mata hati. Jadi yang tertutup tuh sekarang ini itulah mata hati kita tuh. Itulah mata hati orang yang yang mata zohirnya menengok, melihat, tapi mata hatinya tertutup atau buta. Apa yang menyebabkan kebutaan itu? Yang pertama, dia tidak mengenal dirinya sendiri. Yang kedua, karena telah berkaratnya penyakit batin yang ada pada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, alhamdulillah, setelah menunaikan kewajiban kita yang pertama, yaitu melaksanakan salat Isya berjamaah, maka kita lanjutkan dengan duduk di majlis ilmu yang dua-duanya ini adalah hukumnya wajib bagi tiap-tiap mukallaf yang telah dibebani hukum syarak. Salawat dan salam sama-sama senantiasa hendaknya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang daripada nurnya kita diciptakan. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada beliau, mentaati ajaran-ajaran beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Imam Masjid Mutmainnah beserta pengurus, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tasawuf kita, tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Diri yang mana yang mau kita sucikan? Apakah diri yang zahir, apakah diri yang batin? Dua-duanya mau kita sucikan. Kalau mensucikan diri yang zahir gampang. Yang pertama dengan cara berwudu, yang kedua dengan cara mandi wajib. Itu diri yang zahir. Tetapi kalau diri yang batin enggak bisa dengan mandi wajib, enggak bisa dengan berwudu. Tetapi kita harus membersihkan diri yang batin itu adalah dengan zikrullah, yaitu dengan mengenang Allah, dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, judul daripada kaji kita adalah tanda
mata hati yang buta. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan Allah sebaik-baik bentuk. Ada bentuk zahir, ada bentuk batin. Bentuk zahir ini Allah lengkapi. Ada namanya panca indera. Salah satunya adalah mata ainun. Kita dapat melihat benda-benda yang ada ini, yang nampak ini adalah dengan mata yang zahir. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mata yang zahir ini, yang nampak ini tak dapat melihat apabila roh kita tidak dianugerahi Allah dengan sifatnya yang namanya basar. Jadi roh kita, diri kita yang batin itu, Allah telah menganugerahkan salah satu sifatnya yang namanya basar. Apa arti basar? Artinya lihat. Maka ketika Allah anugerahkan roh kita sifat basarnya Allah, maka bisalah roh kita melihat. Karena roh kita bersatu dengan jasad ini, maka dikatakanlah manusia yang melihat dan melihatnya dengan mata yang zahir ini. Lalu bagaimana hubungannya dengan kaji kita? Yang kita bahas adalah butanya mata hati, bukan mata yang ini, mata yang zahir, tetapi butanya mata yang batin. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Allah kunci mati hati dan pendengaran mereka. Lalu penglihatan mereka Allah tutup. Di sini kalimatnya adalah absar, jamak daripada basar. Penglihatan mereka Allah tutup. Yang dimaksud Allah di sini adalah penglihatan dengan mata hati. Ada orang yang melek matanya, ada orang yang bagus matanya, sehat matanya, tapi Allah tutup basarnya, Allah tutup basirahnya, pandangan basirahnya daripada melihat akan kebenaran. Makanya jangan salah, mohon maaf ini. Ada orang yang terkadang dia lihat sesuatu yang dapat sebenarnya menjadikan pelajaran baginya, tapi itu tak menjadi pelajaran baginya. Apa contohnya? Contohnya dilihatnya orang meninggal dunia, orang tuanya meninggal, atau anaknya meninggal, atau suaminya meninggal, atau istrinya meninggal, atau tetangganya meninggal, ikut dia takziah, ikut dia menyolatkan, ikut dia mengkafani, bahkan ikut dia memakamkannya. Dilihatnya ditanam, dimasukkan jenazah ke liang lahat, dilihatnya ditanam, dimasukkan ke liang lahat, kemudian dimiringkan ke kanan, dibuka sedikit tali kafannya, dinampakkan sedikit mukanya, kemudian ditutup dengan papan sedikit, kemudian ditimbun dengan tanah. Ketika ditimbun kurang padat, diinjak-injak. Matanya melihat, mata yang zahir melihat, tapi hatinya tidak ikut melihat. Basirahnya Allah tutup daripada kebenaran. Allah tutup mata hatinya untuk menjadikan kematian itu sebagai pelajaran yang berharga. Maka banyaklah di antara kita orang yang tetangganya mati, matilah. Saudaranya meninggal, meninggallah.
Dia tidak khawatir dengan dirinya bahwa dia akan seperti itu juga. Kalau orang yang Allah buka pandangan batinnya, ketika setiap mendengar meninggal saja dia ketakutan kepada Allah. Setiap mendengar ada kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bergetar hatinya, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu dia terbayang kalau dirinya juga akan menyusul orang yang meninggal itu. Maka apa kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, apa kata beliau? Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu untuk mencapai sesuatu yang telah dijamin pasti bagimu dan keteledoranmu terhadap kewajiban yang diamanahkan kepadamu menunjukkan butanya mata hatimu. Apa maksudnya ini? Orang gara-gara untuk mencari rezekinya, untuk menutupi daripada kebutuhan hidupnya, takut dia tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang ada di dunia ini, dilalaikannya kewajibannya kepada Allah. Dilalaikannya kewajibannya kepada Allah sehingga sehingga ada orang yang seharusnya masuk waktu sholat, dia tidak mengerjakan sholat gara-gara mengejar rupiah. Sudah masuk waktunya sholat, dia belum sholat, sebentar lagi. Kemudian ketika sudah mau sholat, datang lagi pembeli, sebentar lagi. Khawatir dia tidak akan dapatnya rezeki lagi sesudah sholat, lalu ditinggalkannya sholatnya atau diakhirkannya sholatnya sehingga di penghujung waktu, maka ini bisa jadi menjadikan tanda bahwa hati seorang tersebut sedang dalam keadaan buta. Kenapa demikian? Karena dia tidak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi dengan kita. Terkadang maaf ini sudah azan Jumat masih ada yang berkeliaran lagi, laki-laki. Padahal diharamkan jual beli ketika sudah masuk waktu sholat Jumat. Masih ada, bahkan ada yang tidak peduli dengan sholat Jumatnya. Ini juga menandakan buta mata hati. Jadi bukan mata ini yang buta Pak, tapi mata hatinya, basirahnya. Alat untuk melihat kebenaran itu Allah tutup dikarenakan syahwatnya kepada dunia ini. Ini bisa terjadi bukan sama orang awam saja Pak, tapi juga kepada orang yang berilmu. Bagaimana Ustadz kalau ini terjadi bagi orang yang berilmu? Orang yang menggunakan ilmunya untuk mengejar dunia, dan ketika dapatnya dunia itu, ada tetangganya yang miskin di sebelah rumahnya, ada tetangganya yang miskin, yang susah, tapi dia tidak berani mengeluarkan harta atau rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini juga termasuk tanda mata hati yang buta. Nampaknya jelas tahu dia tetangganya ada yang susah. Nampaknya ada gubuk reot kira-kira 10 rumah dari rumahnya, tahu dia. Dia seorang ustadz, banyak jobnya, dalam satu hari bisa 5 waktu, 5 panggilan. Dalam satu kali ceramah, bayangkan tuh, kali 5. Kalau sebulan dah berapa? Oke lah, sebulan tuh 10 hari libur, 20 hari. Tapi tidak bisa dia menyalurkan daripada rezeki yang Allah berikan kepadanya, sedangkan di sekitarnya ada yang miskin. Ini juga pertanda daripada mata hati yang buta. Pandangan basirah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis kursi, banaitu fi jawfi ibni Adam qasran wa fil qasri sadran wa fis sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi syarafan wa fis syarafi labban wa fil labbi sirran wa fis sirri ana. Aku bina, aku buatkan kata Allah, aku bangun kata Allah, dalam rongga anak Adam itu suatu mahligai, dan dalam mahligai itu ada dada, dan di dalam dada itu ada qalb yang berbolak-balik hati, yang kita bilang dengan hati yang berbolak-balik itu dia. Kemudian di dalam hati itu ada yang namanya fuad, mata hati. Jadi yang tertutup tuh sekarang ini itulah mata hati kita tuh. Itulah mata hati orang yang maaf, yang mata zohirnya menengok, melihat, tapi mata hatinya tertutup atau buta. Apa yang menyebabkan kebutaan itu? Yang pertama, dia tidak mengenal dirinya sendiri. Yang kedua, karena telah berkaratnya penyakit batin yang ada pada dirinya. Mana penyakit batin yang bersarang dalam dirinya yang berkarat? Yang pertama ujub, bangga diri, merasa mulia, merasa hebat, merasa kaya, merasa pintar, merasa cantik, merasa ganteng, semualah. Kemudian kibir, sombong. Sombong dengan kekuasaan, sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, sombong dengan kelebihan dirinya. Kemudian dengki, hasad. Kemudian bakhil. Ini bakhil tadi. Seorang ustadz pun bisa bakhil, Pak. Kadang kami para ustadz nih kalau nyuruh orang sumbangan, ayo berinfak, ayo berzakat. Tapi kami kadang-kadang payah berzakat nih, ustadz-ustadz nih. Nah, kalau ada ustadz yang begitu, maka dia dalam keadaan buta mata hatinya. Jadi nggak enak jadi ustadz. Kemudian ini bakhil, penyakit batin. Kemudian yang kelima yaitu ghadab, pemarah, egois. Cakap dia saja yang mau didengar, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian yang keenam tamak, rakus, milik orang ingin dimilikinya. Kemudian ingin dia memiliki sesuatu itu, tak peduli caranya haram, yang penting aku miliki. Tak peduli caranya riba, yang penting aku miliki. Itu tamak, rakus. Dan yang ketujuh adalah syahwat. Syahwat kepada perempuan, syahwat kepada dunia ini. Ini penyakit batin Bapak Ibu yang bersarang pada diri kita, pada ruh kita. Ini kalau tak dibersihkan bisa bahaya, merusak amal. Bisa Pak Ustadz penyakit batin itu merusak amal? Iya. Salah satunya kata Nabi hasad, dengki. Dalam sebuah hadis apa kata Nabi? Iyyakum wal hasad, jauhi kamulah dengki. Jauhi kalianlah sifat dengki itu. Fa innal hasada, sesungguhnya dengki itu takulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan. Kama takulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi dengki tadi, kalau kita simpan rasa dengki ini dalam diri kita, dalam batin kita, maka itu bisa merusak amaliyah kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa hilang sebagaimana api membakar kayu bakar. Dan dengki ini Bapak Ibu adalah penyakit tertua. Siapa yang mula-mula dengki di dunia ini? Yang mula-mula siapa?
adalah anak Nabi Adam alaihi salam, namanya Qabil. Dialah yang pertama kali manusia dengki di dunia ini. Dia dengki dengan adiknya Habil yang dijodohkan dengan pasangan yang cantik, sedangkan dia dijodohkan dengan pasangan yang tidak cantik. Lalu dibunuhnya adiknya tadi karena kedengkiannya dengan kelebihan yang Allah berikan kepada adiknya. Disuruh berkurban, adiknya berkurban dengan ikhlas, dia berkurban dengan barang-barang yang tak bagus. Kurban adiknya diterima, kurban dia tidak terima, menimbulkan kedengkian. Maka penyakit dengki ini adalah penyakit batin yang tertua di dunia. Makanya hati-hati, ini bisa merusak kita. Jangan menganggap bahwa amalan yang sudah kita lakukan ini kita sudah selamat. Jangan merasa puas. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an lan yanjua ahadum minkum bi'amalih. Tak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amalnya. Nabi yang bilang. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Wala ana. Tidak juga saya, kata Nabi. Nabi dengan sikap tawaduknya merendah diri. Tak juga saya. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Yang menjadi pertanyaannya, Nabi Muhammad berlimpah rahmat tak? Berlimpah. Jadi pasti masuk surga. Karena Nabi, kalau belum Nabi yang masuk ke surga, yang lain belum bisa masuk. Bahkan dalam kitab Mafahim Yajibu Antu Sohah, kata Said Al-Maliki yang dikarang oleh beliau, kata Allah dalam kitab itu, kalau bukan karena Muhammad, surga neraka pun tak diciptakan Allah. Subhanallah. Jadi luar biasa Nabi kita, Nabi Muhammad itu luar biasa. Zahir dan batinnya luar biasa. Maka pantaslah kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pantaslah kita ni Allah perintahkan bersolawat dan selalu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keturunannya. Ya, beserta anak keturunannya. Jadi kalau ada yang sekarang yang model-model itu, tak usah ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan, Pak. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Paham maksud saya nih? Yang kalau jangan ikut-ikutan dengan yang tidak mengakui nasab Ba'alawi, jangan ikut-ikutan, biarkan saja. Ya. Kita kalau sudah cinta saja. Salah Pak Ustaz, bukan dok, tak apa-apa. Orang kita sama kita begini yang juga harus saling mencintai kok. Ya kan? Hadisnya jelas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apalagi keluarga Rasulullah. Sedangkan orang lain wajib kita cintai di luar keluarga Rasulullah, apalagi yang keturunan Rasulullah. Jadi jangan ikut-ikutan. Pinter-pinter kali pun jangan diikut-ikut. Karena iblis juga pintar. Iblis itu pintar, Pak. Jangan bilang iblis itu bodoh. Pintar luar biasa iblis itu. Kita bisa tersesat dibuat oleh iblis. Jadi jangan kita merasa so hebat dengan ilmu, dengan kitab-kitab yang kita baca. Jangan. Astaghfirullah. Apa kata sahabat? Kalau bukan karena hebatnya godaan iblis itu, aku takkan berlindung kepada Allah. Tapi kenapa para sahabat berlindung kepada Allah? Karena luar biasanya godaan iblis itu. Apa bacaannya berlindung kepada Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ngeri Pak. Godaan iblis itu ngeri. Nabi Adam dan Siti Hawa keluar dari sorga karena godaan iblis. Apalagi kita nih Adam Smith. Apalagi kita nih cek-cek Hawa. Gampanglah digoda. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Maka ini perlunya kita tazkiyatun nufus ini pentingnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, al-ajabu kullul ajabi mimman yahrabu mimma lam fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari daripada apa yang sangat dibutuhkan dari dan tidak lepas daripadanya. Maksudnya begini, sangatlah mengherankan terhadap orang yang lari daripada apa yang sangat dibutuhkannya. Apa yang sangat kita butuhkan di dunia ini? Apa Pak? Yang kita paling sangat butuhkan di dunia ini apa? Bingung jawabannya. Apa? Duit. Berarti cok matre. Ibu, emas. Cok matre. Apa yang paling sangat kita butuhkan di dunia ini? Allah. Kalau dunia Allah, berarti akhirat juga Allah. Bisa kita mendapat rezeki kalau bukan Allah yang ngasih? Bisa Pak Ustadz, saya yang berusaha, saya yang buka usaha dari pagi sampai sore sampai malam. Kami buka warung 24 jam, oke, baik. Kalau Allah tak kasih hidup, bisa berusaha. Usahakan dulu, tak Allah kasih hidup, Allah kasih aja penyakit, tak bisa bangkit dari tempat tidur, terbaring saja. Bisa berusaha? Tidak bisa. Jadi yang sangat kita butuhkan di dunia ini pun Allah. Apatah lagi nanti kehidupan di akhirat. Jadi orang yang lari lepas daripada Allah, lalu katanya, dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta adalah mata hati yang ada dalam dada. Jadi kalau ada yang dicari selain Allah di dunia ini, maka itu juga tanda mata hati yang buta. Hati-hati yang bekerja 24 jam, tinggal sembahyang. Hati-hati yang banyak duit tak bersedekah, makin kaya makin bakhil, hati-hati. Tanda mata hati yang buta. Harta kita tuh banyak, tapi ketahuilah dalam harta kita tu ada milik orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka itu ada hak orang-orang miskin yang meminta maupun tak meminta, karena menjaga harga diri mereka. Kita yang cari Bapak Ibu, tapi kata Allah dalam harta kita tu ada milik orang lain. Maka jangan telan semuanya. Keluarkan zakat hartanya, keluarkan zakat profesi. Kalau tak cukup, keluarkan infaknya. Ma min yaumi yusbihul abdu fihi illa malakani yanzilani. Setiap subuh, setiap pagi ada 2 malaikat yang datang ke rumah kita masing-masing. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah.
Kemudian wa yaqulul akhar, malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasakan harta orang yang kikir. Jadi dua malaikat itu berdoa. Kalau yang di rumah tu rajin bersedekah, maka dia akan didoakan malaikat yang pertama, ya Allah ganti harta orang yang bersedekah. Makanya kalau orang yang rajin bersedekah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah kena sakit parah, tidak akan pernah. Kalau sakit-sakit ringan biasalah, pilek, demam itu biasa. Tapi kalau cuci darah insya Allah tidak akan. Kalau sakit stroke insya Allah tidak akan. Insya Allah. Kalau pecah pembuluh darah insya Allah tidak akan. Biasanya penyakit-penyakit yang parah itu adalah disebabkan karena sangat bakhilnya kepada saudara-saudaranya, sangat bakhilnya daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Karena malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasakanlah harta orang yang kikir nih. Cara Allah membinasakan harta orang yang kikir itu gampang. Allah bikin penyakit yang tak sembuh-sembuh. Allah bikin penyakit yang susah sembuh. Allah bikin kebakaran, Allah bikin bangkrut usahanya. Gampang Allah memiskinkan orang yang tidak mengeluarkan hak-hak orang miskin daripada hartanya. Gampang. Nah, itu pertanda adalah tanda mata hati yang buta. Jadi dia tidak peduli dengan apa yang ada tanda-tanda di sekelilingnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Asy-Syu'ara, apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta, anak tak bermanfaat. Pada waktu kapan itu? Ada yang tahu? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kapan itu? Kapan, Pak? Hah? Sesudah mati atau sebelum mati atau menjelang mati? Hah? Ada tiga. Sebelum mati, menjelang mati, atau sesudah mati? Bingung. Pada hari itu harta dan anak tak bermanfaat, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tiga nih sekarang nih. Pada sebelum mati, menjelang mati, atau sesudah mati? Sesudah mati. Sebelah sini mengantuk atau lapar nih? Apa? Sesudah mati ya. Sini? Yang tadi sesudah mana? Menjelang kematian. Bapak nih sini? Sesudah mati. Mana yang betul nih ya? Kalau sesudah mati udah habis cerita. Menjelang mati, ketika sakaratul maut. Saya tanya, bergunakah anak dan harta ketika sakaratul maut? Tidak, tak berguna lagi. Kalau sesudah mati itu sudah hukuman, sudah merasakan nikmat dan apa dan laknat, sudah merasakan sorga dan neraka. Menjelang kematian, tak bermanfaat lagi harta itu. Anak-anak kita pun tak ada gunanya lagi, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bagaimana kita menghadap Allah dengan hati yang bersih kalau tak kita mulai dari sekarang? Sekarang inilah Pak, kita persiapkan hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih itu? Kenal kita diri kita, tahu kita mana yang mau dibersihkan.
Apakah ini yang dibersihkan? Ini gampang bersihkannya. Tadi sudah disampaikan. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi wajib. Gampang membersihkannya. Tapi kalau yang satu lagi tidak bisa dengan air. Membersihkan hati adalah dengan zikrullah. Mengenal Allah, menyebut Allah. Mengenang Allah di mana saja kita berada. Kalau sudah orang yang mengenang Allah, senantiasa hatinya berzikir kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal? Allazina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang senantiasa berzikir. Yadhkuru tu fi'il mudhari. Senantiasa berzikir, tak pernah berhenti. Zikirnya bukan hanya mulut saja, tapi kolbunya juga berzikir. Yadhkurun. Yadhkurun tu fi'il mudhari, ibu, bapak sekalian, yang senantiasa dia berzikir kepada Allah, yang senantiasa dia mengenang Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Apa maksudnya? Dalam keadaan apa saja dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa ini, yang hatinya berzikir, tidak akan pernah luput hatinya dalam bimbingan Allah. Takkan pernah buta mata hatinya. Jadi orang yang buta mata hatinya itu dikarenakan hatinya lalai mengenang Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada orang susah hidupnya, susah ekonominya. Dia mengeluh, selalu mengeluh, susah, 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 susah. Kenapa keluar dari mulutnya asik susah, 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 susah saja? Karena hatinya juga susah. Hatinya selalu gundah gulana, tak pernah berzikir kepada Allah. Bagaimana mau senang? Harta tak bisa membuat senang. Jabatan tak bisa membuat senang. Yang membuat senang itu adalah Allah. Allah yang memberikan ketenangan itu dalam dada kita nih. Kalau Allah ingin membuat ketenangan dalam dada kita, maka selalu sebut namanya. Fazkuruni azkurukum, kata Allah. Ingat aku, ku ingat kamu, kata Allah. Begitu. Ini tidak, berzikir pun malas. Duduk di majelis ilmu pun malas. Panas pantatnya kalau duduk di majelis ilmu. Tapi kalau cerita politik 24 jam tahan. Ya kan? Cerita politik, orang yang jadi bupati dia yang sewot. Orang yang jadi anggota dewan dia yang sibuk. Tapi kalau majelis ilmu itu, kenapa? Karena hati tak senantiasa berzikir. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersihkanlah hati kita ini dari kotoran-kotoran batin. 7 sifat tadi. Pertama apa, Bu? Ujub, bangga diri. Kedua kibir, sombong. Yang ketiga hasad, dengki, ya, jangan dengki ya, Bu. Jangan orang beli mobil baru, ibu berkoyok seminggu. Biarkan orang beli mobil baru situ. Dah, kemudian yang keempat, bakhil, kikir, kedekut, pelit. Kelima apa lagi? Ghadab, pemarah, egois. Laisa syadidu bisur'ah,
Bukanlah orang yang kuat tu yang jagok berantem, jagok berkelahi. Innamas syadid, sesungguhnya orang yang kuat itu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang dapat menahan amarahnya. Nah, itu orang yang kuat sebenarnya. Kemudian yang keenam, tomak, rakus. Jangan rakus-rakus ya. Kemudian yang ketujuh, syahwat. Syahwat kepada dunia, syahwat kepada perempuan. Yang perempuan syahwat kepada laki-laki. Nah, ini bahaya, Pak. Apalagi yang tukang ojek, hati-hati. Kalau bonceng tuh dia yang apa, yang berhubungan dengan cewek-cewek, hati-hati. Yang pasangan yang lain, hati-hati. Syahwat kepada perzinahan, syahwat kepada dunia. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda mata hati yang buta itu, yang pertama adalah ragu dia terhadap jaminan yang Allah berikan kepada makhluknya, sedangkan yang kedua lari dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya lari? Dia lebih mengedepankan kepentingan duniawinya lalu meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita Allah lindungi dari perkara yang demikian. Utamakan hati kita ini senantiasa mengenang Allah dalam kondisi apa saja. Apakah kondisi kita lagi senang, kondisi lagi susah, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, jangan kalian ingkar. Itu saja yang Allah minta kepada kita, maka insya Allah Allah akan selamatkan kita hidup di dunia ini, apatah lagi kehidupan kita di akhirat. Insya Allah Allah selamatkan kita. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada waktu 15 menit. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelah kanan. Silakan Pak. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena kita merasa bertanggung jawab kepada mereka, makanya pasti kontak. Orang tua kita tanggung jawab seorang anak laki-laki, istrinya, anaknya tanggung jawabnya. Ketika orang tuanya susah,
Ketika anak-anaknya susah, maka ya kontaklah ke dirinya dulu. Pastilah. Karena tanggung jawabnya kan. Dan itu adalah sudah menjadi sunatullah. Allah tetapkan bagi seorang yang punya iman. Kalau tak punya iman, dia tak peduli itu. Tapi kalau yang Allah telah tanamkan iman dalam dadanya, yang Allah sudah bimbing hatinya, maka ini alhamdulillah, syukurilah itu. Karena alhamdulillah berarti kita bukan termasuk orang yang buta mata hatinya. Jadi itu sudah lumrah, ya Pak ya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh. Jadi kalau kita misalnya kita ada sedekah, itu efeknya bisa berubah ke anak-anak. Pasti. Efek sedekah itu luas, Pak. Efek sedekah itu luas. Anak kita sehat, keluarga kita sakinah, batin kita tenang, luas efek sedekah itu. Masya Allah. Luas, efek sedekah itu luas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kamu sekali-kali tak akan pernah mencapai kebaikan sampai kamu mensedekahkan, menafkahkan yang kamu cintai, yang kita sayangi. Kita ini kan kalau sholat ini kan biasa ini, sholat ini biasa karena tak pakai modal. Tapi kalau sedekah itu luar biasa Pak, pakai modal dia, pakai modal, pakai duit dia. Sayang kita duit itu, tapi itu yang kita sedekahkan. Ini luar biasa ini. Maka pasti akibatnya luar biasa kepada anak-anak kita. Jangan ragu dengan janji Allah, ya. Jadi saya lupa hadisnya. Ketika kita, wahai hambaku, kata Allah, itu hadis kursi, lupa saya. Kenapa kau tidak datang kepada yang sakit itu, padahal di situ ada aku, kata Allah. Kira-kira begitulah, saya lupa. Jadi artinya kita disuruh Allah membantu orang yang susah. Karena sangat luar biasanya. Sangat luar biasa, sedekah ini luar biasa. Efeknya luar biasa bagi diri kita, bagi keluarga. Anak-anak kita, istri kita, usaha kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu akan berkurang hartanya dengan bersedekah. Secara johir nampak Bapak Ibu berkurang. Tapi yakinlah pada saat itu juga atau besok lusa pasti Allah ganti. Allah ganti. Ini fakta. Ini pengalaman pribadi saya ceritakan ya. Uang pas-pasan di kantong 150.000. Tiba-tiba datang dari kampung tak berduit. Meminjam duit, tak ada 500, inilah yang ada. Itu pun jadi kata dia, hanya minjam, bukan sedekah, hanya minjam saja. Kita punya duit cuma itu saja. Udahlah, kasih sajalah, bismillah. Hanya jarak 2 jam sampai 3 jam, langsung Allah balas 3 kali lipat Pak. Allahu Akbar. Jangan ragu. Efeknya luar biasa. Anak-anak kita, kalau kita rajin sedekah, apatah lagi anak kita ajari sedekah, anak itu kolbunya akan lembut, hatinya akan lembut. Orang yang suka sedekah hatinya lembut Pak. Kenapa lembut hatinya? Karena dia peduli sama orang lain. Orang yang peduli sama orang lain, Allah lembutkan hatinya. Alhamdulillah. Kira-kira begitu. Allahu a'lam. Ya, yang lain silakan. Jangan sampai sembahyang ternyata hati buta ya. Pak Amri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Ustaz. Ya. Ketika punya saudara, punya teman, ketika mereka itu, dia itu sudah tergolongkan dengan yang Ustaz bicarakan tadi, bahwa dia itu artinya bukan dengan berbagai macam ciri-cirinya itu. Bagaimana kita ingin memberitahu dia nih, karena kita sebagai keluarga, sebagai teman gitu Ustaz, kita itu enggak kalau atau gimana, tapi ingin membantu, tapi untuk melakukan itu kayaknya nggak mungkin. Ya, kalian nggak mungkin lah, kayak itu nih orangnya nggak mungkin lah kita bilang tadi. Gimana langkah-langkahnya bisa? Bisa biasa Assalamualaikum. Tetap sebagai sesama umat Islam kita dakwahi, tetap kita ingatkan. Tapi jangan kita marah-marah. Urusan hidayah kembalikan ke Allah. Karena kalau Allah sudah mengunci, tak ada yang bisa membuka. Seorang wali pun tak bisa membuka. Kalau sudah kata Allah khatamallah, tak bisa. Yang bisa hanya Allah saja. Makanya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, sesungguhnya engkau tak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Saudara kita, emak kita, anak kita, istri kita, suami kita, adik kita, teman kita, tak bisa kita tunjukin. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka ketika kita sudah dakwahi dia, doakan dia, ya Allah, ampunkan dia, bimbing dia ya Allah. Bimbing dia dan bimbing juga diriku ya Allah. Berikan kami hidayahmu ya Allah. Cuman itu yang bisa. Jangan marah-marah. Terkadang Bapak Ibu, ada anak kita yang sudah besar, yang sudah dewasa, sampai marah kita maki-maki, kita usir keluar. Salah, kita tidak boleh begitu. Kita maki-maki dia, jadi seolah-olah kita yang memberikan petunjuk kepada dia. Salah. Tak ada begitu mendidik anak dalam Islam, tak begitu. Kita maki, kita hajar lagi dia. Janganlah. Waktu membuatnya enak, tak boleh. Ini yang salah dalam kita. Karena kita selama ini merasa bahwa dia harus patuh kepada apa yang kita omongkan. Dia harus taat terhadap apa yang kita sampaikan. Betul tak? Kan begitu kan kita kan? Inilah salahnya. Tugas kita hanya tabligh, menyampaikan saja. Sampaikan, didik baik-baik. Urusan hidayah, urusan Allah. Makanya doa orang tua itu makbul sebenarnya. Tiap malam doakanlah anak itu, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Supaya banyak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tak pandai Pak Ustaz bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku ya Allah anak soleh dan solehah ya Allah. Bimbing anak-anakku ya Allah. Setiap habis sholat jangan tinggalkan. Insya Allah jadi itu anak. Insya Allah. Ini tidak doanya selalu ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah, murahkan rezeki, si rezeki duit saja. Ya kan? Jadi yang kurang itu. Jadi tetap kita sampaikan dakwah, kita ingatkan tugas kita itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah bil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru mereka kepada jalan Allah dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pusing. Jadi ada orang tua yang pusing gara-gara anak. Ada, Pak. Ada. Badannya tegap pertama tuh. Merantau anaknya ke Batam. Kebetulan anak seorang laki-laki. Kebetulan ini contoh misalnya nih. Tiba-tiba tak bisa diaturnya, tak bisa patuh kepadanya. Besar harapannya kepada anaknya tadi, yang laki-laki tadi. Jadi beban pikirannya, Pak. Akhirnya timbul penyakit gula, berkurus badan. Dari yang besar tadi berkurus. Tiba-tiba pulang kampung saya tengok berkurus.
lama-lama meninggal dunia, memikirkan daripada anak yang tak patuh kepada orang tuanya. Jadi kita yang stres, anak tambah gemuk, kita tambah kurus. Nah, kenapa? Karena kita tadi berpikir anak tuh harus wajib patuh kepada orang tuanya. Dalam hukum ya Allah memang suruh begitu, tapi kalau anak nggak patuh juga bagaimana? Itu kan di luar kendali kita, ya kan? Nah, makanya itu yang harus kita sadari. Kira-kira begitu Pak Amri. Wallahu a'lam. Ibu? Oh, Bu, ada Bu? Ibu tak ada? Sebelah kanan? Ada Pak? Hah? Cukup? Cukup? Satu lagi? Baiklah, kalau sudah cukup. Ini ada waktu 3 menit lagi nih, jam 9 pas. Tak ada. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang buta itu bukan mata nih, tapi adalah pandangan batin, basirah. Matanya melihat, tapi mata hatinya tertutup. Jelas-jelas kawan itu minta sedekah, minta makan. Pak, tolong makan Pak, belum makan katanya. Apalah salah keluarkan duit 15.000, apalah salahnya? Terkadang anggap remeh kita kan. Siapa ini kan gitu kan? Nah, itu tanda-tanda mata hati yang buta. Sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu Jumat, tak juga sholat. Mereka bekerja terus. Puasa Ramadan, mereka tak puasa Ramadan. Padahal mereka muslim. Tanda-tanda mata hati yang buta. Ya Allah ya Rabb, astaghfirullahaladzim. Banyak lagi. Ada majelis ilmu, dia tak mau datang, dianggapnya dia sudah berilmu. Bisa jadi tanda-tanda mata hati yang buta. Padahal dia butuh ilmu. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalulah kita membaca zikir Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi. Apa artinya? Wahai yang memberi petunjuk. Jadi sambil zikir Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, dalam hati, ya Allah, tunjuki aku ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai. Bimbing aku ya Allah ke jalan yang Engkau rahmati ya Allah. Naungi aku ya Allah dengan hidayahmu. Apa tadi? Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi. Terserah mau berapa kali. Tunjuki aku ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai. Bimbing aku ya Allah ke jalan yang Engkau rahmati. Naungi aku ya Allah dengan hidayahmu. Itu zikirkan Ya Hadi. InsyaAllah Allah bimbinglah kolbu kita ni dalam hal apa saja. InsyaAllah Allah bimbing. Baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik dalam rumah tangga, baik dalam bergaul, bahkan dalam beribadah juga Allah bimbing. Inilah kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat disampaikan. Kesimpulan daripada kaji kita adalah kata Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah kunci mati hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka Allah tutup, dan bagi mereka azab yang pedih. Allah lindungkan kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat batin. Kemudian Allah bimbing kita, Allah hindarkan kita daripada butanya mata hati kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا كريم يا رب, bimbinglah hati kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai. Naungi kami dengan hidayah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jangan Kau biarkan hati kami tersesat ya Allah. Jangan Kau biarkan hati kami ya Allah untuk mencintai dunia ini ya Allah, dengan melebihkan kecintaan kami terhadap Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, hindarkanlah hati kami ya Allah daripada kesyirikan-kesyirikan yang dapat menghalangi kami sampai kepadamu. Allahumma ya Rahman ya Rabb, luaskan rezeki kami zahir dan batin ya Allah. Luaskan rezeki kami zahir dan batin ya Allah, terutama rezeki yang batin ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah untuk senantiasa dekat kepadamu ya Allah, untuk senantiasa memuliakanmu ya Rahman, untuk senantiasa tabah dengan ujian yang Kau berikan kepada kami. Allahumma ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang diliputi dengan ketakwaan, keluarga yang diliputi dengan ketabahan, keluarga yang diliputi dengan kesolehan ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami pasangan yang soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikan pula orang-orang tua kami ya Allah, di antara mereka mungkin ada yang masih hidup ya Allah, maka jadikan sisa umur mereka umur yang barokah. Kalau yang sudah meninggal ya Allah, lapangkan kubur mereka, ampunkan dosa-dosa mereka, dan tempatkan mereka di tempat yang mulia bersama orang yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.